Ada sempet kayak suara perempuan selain suara ibu ini, tapi nggak tahu itu suara apa. Tapi kok kamu kan sekarang udah mulai viral, udah mulai banyak yang foto bareng segala macam. Cemburu nggak Puri? Ini pasti pertanyaan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan para netizen juga. Kenapa sih Tiko bisa sesayang itu sama ibu? Ya dia sebutin namanya dari ini, terus dia kasih tahu maksud dan tujuannya, ternyata beliau mau mengumrohkan Tiko sama nyokap gitu. Luar biasa. Insya Allah, makanya mudah-mudahan dilancarin lah. Amin. Sambil nunggu bintang tamu podcast, seperti biasa, gue selalu suka makan makanan yang mengandung protein tinggi. Ini dia, Cedea Premium Sosis Salmon. Kita coba ya. Kalian pasti nungguin review gue ya. Bentar, habisin dulu di mulut. Parah, ini enak banget. Serius. Pasti kalau kalian tahu, sosis itu terbuat dari sapi, ayam, tapi ini beda. Dia Premium Sosis Salmon ini terbuat dari ikan salmon. Pasti kan belum pernah coba kan? Karena ini adalah produk terbarunya dari Cedea. Dan Cedea Premium Sosis Salmon ini terbuat dari bahan yang berkualitas premium dan mengandung ikan salmon, jadi benar-benar mengandung protein yang tinggi. Bagus banget untuk meningkatkan stamina tubuh gua nih yang setiap hari ya lumayan sibuk lah ya, konten, jalan-jalan, manajerin artis. Jadi gue butuh banget makan makanan yang berprotein tinggi. Dan kalian bisa beli sekarang juga di seluruh supermarket, marketplace sekarang juga sudah tersedia Cedea Premium Sosis Salmon ini. Dan ini kemasan 390 gram dan isinya ada 6 sosis. Jadi bisa langsung dimasak untuk satu keluarga. Pas banget kan buat sekeluarga. Dan yang pasti cara buatnya gampang banget. Ini udah ready to cook, bisa digoreng, dikukus, dibakar. Gampang banget. Kalian juga bisa lihat resep-resep menarik dari Cedea lainnya. Bisa cek di semua akun sosial medianya @CedeaSeafood. Yang pasti, Cedea, ikan olahan bermutu. Makan lagi. Parah. Enak banget. Dek, udah datang belum? Tiko sama Irfan. Udah nih katanya udah mau naik, udah mau masuk nih. Itu dia. Irfan sama Tiko. Udah datang podcast. Bentar. Aduh. Maaf. Biasa Dit, belum makan soalnya. Tiko sama Irfan. Thank you banget sudah mau mampir di podcast di belakang layar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Bre apa kabar Bang Bre? Alhamdulillah baik. Senang banget loh. Kita tim YouTubers ya, udah ngeliatin konten-konten kalian. Itu luar biasa. Makasih. Bener-bener jadi inspirasi buat kita semua, termasuk aku sama teman-teman kita juga, tim podcast, tim di belakang layar, tim Business Entertainment yang punya kisah inspiratif yang luar biasa. Jadi kemarin aku sempat ngobrol sama tim aku. Kita kan memang konten kita podcast di belakang layar yang biasanya artis sama manajer. Tapi aku ngelihatnya sekarang kita tahu Bang Bre dulu YouTuber. Tapi sekarang kalau kita lihat malah, maaf ya, maksudnya agak kebalik. Jadi Tikoin jadi artis, Bang Bre-nya orang di belakang layar ya, bener gak sih? Orang taunya. Oke, udah coba kita korek-korek ya berita. Apa sih mereka berdua ini? Boleh aku sedikit tanya ya? Boleh. Bang Bre sama Tiko. Mungkin Silakan, Bang Bre dulu ya. Ya mungkin ini juga Bang Bre udah sering mendapatkan pertanyaan. Sorry, Bang Bre lebih senang dipanggilnya Irfan Jayani atau Bang Bre? Yang manggilnya aja lebih senang kemana? Irfan aja kali ya? Irfan boleh. Oke. Van, kenapa lu mau memviralkan Tiko? Ini pasti pertanyaan udah sering, tapi mungkin bisa dijawab sedikit ya di sini ya. Karena mau ngebantu pakai duit cash saat itu gue nggak bisa. Oke. Mau ngebantu lebih nggak bisa. Yang gue bisa ngebantuin cuma pakai sosial media doang. Yang gue punya sosial media. Dengan harapan ya banyak orang yang lebih bisa ngebantu ketimbang gue. Oke. Karena ya aku tahu kontennya Irfan, konten-konten rumah horor Iya, sebenarnya kan. bener. Apa karena ngelihat rumah Tiko yang mungkin maaf agak cukup horor saat itu?
Tapi di kontenin pun bukan berbau horor saat itu. Tapi memang bagaimana ngangkat cerita si Tiko ini. Karena memang pas ketika pertama kali ketemu dia dan dia bercerita, ini bener-bener jarang banget terjadi di Indonesia ya. Dengan kondisi seperti itu dia mau ngejagain ibunya, dan gue termasuk adalah orang yang sayang banget sama ibu. Jadi ketika berhubungan sama ibu, ya gue tersentuh banget sih. Gitu. Dan kebetulan memang berangkat dengan kondisi yang sama. Gue dari kecil ngalamin hidup sama ibu doang tanpa seorang papa. Gitu. Jadi ya benar-benar kesentuh dan pengen gimana caranya Tiko juga bisa ngerasain kayak orang-orang pada layaknya. Gitu hidup. Dan katanya sampai Irfan udah menganggap Tiko seperti adik kandung sendiri sekarang. Dan teman-teman YouTuber yang lain pun seperti itu kok. Menganggap Tiko sebagai keluarga, kita sebagai adik. Tiko gimana pas ketemu sama Irfan? Kaget nggak? Iya, sebelumnya gue tuh nggak nyangka ya, maaf karena memang gue pikir sebelumnya itu waktu itu gue lagi dari luar dan kebetulan pulang ketemu Bang Breu dan Bang Ale, katanya mau minta izin untuk ngelihat rumah, mau konten gitu kan. Gue awalnya nggak nyangka bakal viral karena memang gue pikir tadi itu hanya iseng konten kreator yang ya kecil, maaf nih ya. Jadi gue pikir tuh waktu itu nggak bakal ada lunjakan sampai se-viral ini gitu. Cuman ya nggak nyangka sih sampai bisa di titik sekarang ini, sampai orang luas, orang semua tuh tahu gitu. Itu nggak nyangka sebenarnya. Katanya sampai aku lihat Bang Irfan sampai bikin tenda di rumah Tiko pada saat awal mengonten, bener? Iya, itu di pertemuan kita ketiga ya kok. Iya. Oh, bulan ketiga bikin tenda. Bikin tenda. Gak berani masuk ke dalam karena takut kondisi rumahnya, apa takut karena kondisi maaf Tiko ibunya? bilang ibunya nggak bisa ketemu orang. Iya. Apalagi kondisi malam hari kan. Ibu kalau ketemu orang tuh ngerasa ada ancaman, pasti nanti malah ribut gitu. Jadi ya udah, karena memang kondisinya seperti itu, di depan rumah pakai tenda gitu. Oke, berapa lama Van tinggal di tenda? Sampai pagi ya kok itu kok. Iya, itu hanya semalam aja. Oh, semalam aja. Semalaman. Dan Irfan merasa pada saat konten keberapa pas saat mulai gue berhasil untuk memviralkan seorang Tiko? Itu di konten yang pakai CCTV. Karena pas dipakai CCTV itu sudah mulai banyak orang-orang yang nge-DM konten sosial khususnya. Yang konten sosial tuh ada 15 channel yang nge-DM ke aku. Jadi menurutku berarti aku udah dapet perhatian dari konten di luar genreku. Gitu, karena kalau sampai dapat perhatian di luar genreku berarti aku bisa dikenal lebih lagi gitu loh. Gitu, karena kalau misalkan cuman dikenal sebagai di antara genreku, ya otomatis mereka pasti cuek. Karena ini mah ada orangnya, kita nggak bisa explore kayak gitu. Gitu sih. Dari saat itu mungkin lu ngerasa ternyata gue bisa berhasil hanya nggak bikin konten horor aja, dengan konten berbau sosial eksperimen bikin pun gue bisa berhasil. Iya, tapi benar-benar puncaknya adalah ketika banyak orang yang ikut campur untuk ngebantuin Tiko. Itu puncak-puncaknya tuh, ngerasa ternyata konten gue yang kemarin tuh bisa ngerakin banyak orang. Bermanfaat ya. Iya. Total udah berapa YouTuber kok yang udah mampir ke rumah sampai sekarang? Udah banyak sih, puluhan ya. Ya itu mungkin rekan-rekannya Bang Irfan semua gitu. Kemarin Ria Ricci sudah sempat juga katanya jadi. Itu aku Natali Horser ya. Iya. Asyanti. Itu beberapa udah memang. Udah deket ya sekarang? Ya kurang lebih. Kemarin sih emang udah ketemu, berbincang ngobrol-ngobrol biasa gitu. Tiko, kamu nyaman gak sih dengan kondisi kamu sekarang? Karena aku kemarin lihat Tiko sekarang jalan kemana udah ada yang ngajak foto bareng, terus tiba-tiba banyak artis besar yang ngerubutin, bikin konten. Kamu nyaman gak? Jadi sebenarnya gini, nyaman gak nyaman sih ya. Aku kan ngambil dari sisi positifnya, aku bisa sampai ke viral ini. Jadi ya sisi positifnya ya banyak yang peduli, banyak yang membantu. Ya mungkin memang dibalik itu semua ya menjadi sorotan publik kan. Menjadi sorotan publik itu juga sampai ke rumah pun banyak media atau yang lain, ya mungkin emang yang dicari kan aku gitu. Untuk merasa nggak nyaman sih ya terus terang memang agak kurang nyaman ya, karena memang ruang lingkup, ruang gerakku jadi agak sempit gitu, nggak bisa bebas. Tapi sih aku mikir ya mungkin ini hanya sementara, nanti kedepannya pun juga akan redup sendiri gitu. Tapi kamu mau nggak apa-apa kalau ntar redup sendiri? Misalnya ada orang, kalau kita sebagai babi gugur, kalau kita pengennya ya kudu dikenal, pengennya terus dikenal tapi orang. Kalau aku gitu. pribadi sih tipe yang pengennya sih lebih tenang gitu, nggak pengen jadi sorotan publik gitu. Lebih pengen ya hidup seperti yang sebelumnya, kondisinya yang anteng-anteng aja gitu. Kalau aku pribadi gitu ya. Sampai katanya kamu ditawarin sama Irfan mau jadi konten kreator, kamu nggak mau? Enggak. Kenapa kok nggak mau kok?
Siapa tahu nanti Cedia mau endorse kamu juga kan lumayan sama Iya, ya Bang iya. Breu ya. Cedia mungkin bisa kali ya masuk di channelnya Bang Breu ya. Bisa. Sambil makan di rumah Tiko nanti ya. Ya Nanti gue mungkin bilangin. itu Bang Breu aja yang Oh endorse, iya. aku enggak. Kenapa sih kamu nggak mau? Kan lumayan Iya. duitnya kok. Enggak, aku enggak terlalu pengen gitu sih jadi dikenal banyak publik tuh. Ya kembali ke yang tadi mungkin keseharianku bakalan berkurang gitu kan, aku pengen lebih nyantai aja gitu ngejalaninnya. Kamu pengen jadi yang manusia pada umumnya aja kerja kantoran gitu-gitu. Ya Usaha. ya lebih ke usaha sih gitu. Oke. Van, Iya. lu mau nanya dikit. Waktu pada saat udah ketemu sama ibunya Tiko. Sampai saat ini belum pernah ngobrol. Oh, oke. Tapi ibu tahu ada Irfan yang memviralkan Tiko. Enggak. Tiko nggak bercerita. Enggak, karena memang kondisinya seperti itu, jadi ya mau nggak mau nggak bisa. Kondisinya kan memang lagi di rumah sakit sekarang, nggak bisa untuk diajak ngobrol tentang yang terjadi sekarang ini gitu. Oke. Tapi ibu gimana sama kondisinya? Kemarin aku lihat udah lebih baik ya. Alhamdulillah kondisinya sekarang perkembangannya jauh lebih baik dari sebelumnya, walaupun memang belum bisa pulang dari rumah sakit gitu. Iya, kemarin aku lihat di kontennya Tiko berkunjung ke rumah sakit nengok ibu dan Tiko keluar rumah udah wartawan ngikutin gitu ya. Iya, begitulah kondisinya sekarang ini. Dan mereka ngikutin sampai di rumah sakit. Enggak sih, alhamdulillah ke rumah sakit tuh masih aman ya, karena memang aku juga nggak mau kan diikutin sampai ke rumah sakit Iya. gitu kan. Paling ya posisinya kalau di rumah aja, kalau sudah sampai rumah ya mereka tuh masih banyak yang nungguin gitu ya untuk meminta statement perkembangan segala macem gitulah. Oke. Sekarang kondisi ibu di rumah sakit seperti apa kok? Sebenarnya ibu belum bisa dijenguk, cuman aku udah berkabar dengan pihak perawat rumah sakit yang didengar sih kabarnya alhamdulillah perkembangannya jauh lebih baik dari sebelum pada saat awal masuk rumah sakit gitu. Jadi untuk diajak komunikasi, ngobrol itu emosionalnya udah stabil, udah nggak suka marah-marah sendiri, halusinasi juga udah berkurang. Pokoknya ibu itu udah serba mandiri gitu. Kan tadinya juga fisiknya lemah kan pada saat awal masuk rumah sakit, sekarang udah mendingan. Biasa lah, kita doain semoga ibunya Tiko bisa sembuh total ya. Bisa kumpul lagi tadi di rumah baru yang udah dicat cuman baru tumpengan juga Iya, kan. amin. Tapi mungkin ya kita doain. Maksudnya kan kemarin katanya aku lihat di berita ibunya Tiko dia nggak suka terang. Ya kan? Maksudnya sekarang so far gimana di rumah sakit kan terang Iya, kan? itu mungkin kembali ke yang tadi dia perlu beradaptasi di lingkungan yang baru gitu kan. Yang sebelumnya mungkin karena terbiasa mengurung diri di rumah tanpa listrik dan air, ya mungkin sekarang pada saat di rumah sakit dia beradaptasi dengan kondisi yang penuh pencahayaan, ketemu banyak orang gitu kan. Ya mungkin harapannya setelah dari rumah sakit nanti sampai rumah terbiasa dengan kondisi rumah yang baru gitu. Iya, kita doain. Iya. Karena rumahnya udah mewah banget sekarang ya. Ya begitulah. Karena memang beda dasarnya rumahnya Tiko mewah. Cuman memang karena memang gak dirawat kan benar. selama 11 tahun. Tapi kok sama Irfan juga boleh ini kan di konten horor juga. Selama 11 tahun disuruh tanpa air, tanpa listrik, pernah lihat hantu nggak? Enggak, terus terang seumur hidup enggak. Serius? Enggak. Bang Bro bisa Irfan ngerasain nggak? Kan bukan suka ke konten ke rumah-rumah horor. Enggak sih. Makanya dipasangin CCTV kan kemarin. Ah. Kayak buat banyak yang komen, ih serem rumahnya, ada ini, ada itu, bla 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 bla. Akhirnya buat nepis itu aku pasangin CCTV. Dan di CCTV itu nggak ada penampakan, nggak ada suara selain suara Ibu Eni ya, nggak ada sih. Ada sempet kayak suara perempuan selain suara Ibu Eni, tapi nggak tahu itu suara apa. Oke. Bisa jadi suara burung mungkin. Ya lagi pula kan horor tuh sugesti orang mungkin ya. betul. Soalnya kan selama tinggal di rumah nggak pernah ada kejadian janggal sih. Iya. Maksudnya ya normal-normal aja gitu. Itu sih tergantung pandangan orang ngelihat rumah, mungkin karena terkesan seram, terbengkalai gitu kan. Jadi mungkin orang punya kesan wah nih rumah pasti horor gitu kan. Iya. Sebenarnya sih yang aku yang tinggal di situ pun nggak Nggak ngerasa ada apa-apa. Oke. Yang horor tuh ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kok. Nah, katanya baru punya cewek ya, Puri ya. Ya kurang lebih itu ya. Kalau di mana kok katanya di game online? Iya di game online. Terus? Mobile game sih iya. Eh, Karena kurang lebih sampai sekarang sih udah kurang lebih 4 bulanan sih jalan. berarti 4 bulan dari sebelum kamu viral kayak Iya sekarang. memang jauh dari sebelum viral. Kan viral ini di Desember akhir ya Bang ya. Di Desember akhir ya. Pokoknya 4 bulan dari Desember sih sebenarnya, sekarang udah jalan 5. Oke, tapi luar biasa loh. Maksud Puri juga katanya ketemu sama ibunya Tiko pun bisa berkomunikasi, bener? Malah lebih akrab dia daripada aku. Serius? Iya, jadi kalau mama ketemu aku tuh ngobrol seperlunya, tapi kalau sama Puri bisa sampai ketawa-tawa gitu.
Ya mungkin karena perempuan sama perempuan Ya, ya banyak hal-hal bisa privacy yang jadi. bisa diceritain. Dan mungkin emang berarti ibu udah cocok, udah sayang sama Puri juga. Ya karena memang dia pribadinya humble sih. Iya, iya. Tapi kok kamu kan sekarang udah mulai viral, udah mulai banyak yang foto bareng segala macam. Cemburu nggak Puri? Ya pasti dong. Pasti. dong. Nah gimana tuh? Gimana kok? Ya itu sih aku udah ngeyakininnya pokoknya gimana pun tetap ya cemburu atau ini ya wajar lah ya namanya. Dia memang minder karena aku viral, dia sempet minder, sempet takut dengan hal yang dia takutin ya, cuman aku tetap ngasih dia keyakinan kalau ini nggak akan merubah pribadiku yang sebelumnya. Gitu, intinya begitu sih. Oke. Puri udah nengok ibu di rumah sakit? Udah. Oh bareng sama kamu kemarin berarti? Iya, walaupun kemarin baru 2 hari atau 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Walaupun tidak ketemu ya karena emang nggak bisa dijenguk gitu. Cuman seenggaknya udah niatan untuk menjenguk gitu. Waktu sebelum dipindah ruangan pun udah ketemu, udah ngobrol-ngobrol. Kalau pernah lihat videonya itu sama dia itu dandan segala macem, didampingin sama Puri gitu. Emang lebih akrab sama dia dibanding sama aku mama. Oh serius? Puri itu sekarang statusnya dia kerja apa sekolah, kuliah atau apa? Tadinya kerja tapi sekarang nganggur gitu. Oke. Tapi dia luar biasa ya, bisa mau fokus mau ngurus ibunya Tiko. Karena kan ada beberapa netizen yang bilang pacarnya Tiko mungkin karena ngeliat Tiko lagi viral, ternyata emang udah pacarannya dari sebelum Tiko viral kan. Luar biasa loh. Doain semoga panjang langgeng ya. Tiko. Emang ada niat mau nikah dalam waktu dekat? Masih jauh itu. Masih jauh. Bahas itu masih jauh. Jalanin aja ya. Kamu udah 23 tahun? Baru 23 tahun. Bang Breu duluan kali mungkin. Iya, ini kakaknya. Belum tahu, masih belum kepikiran. Belum tahu apa belum ada? Belum kepikiran, belum ada juga. Kita doain dua-duanya bukan lah. Karena ini duanya orang baik yang bisa jadi panutan buat kita semua ya, yang sayang sama ibunya. Amin. Karena tadi aku juga lihat di konten Irfan habis tangis-tangisan sama ibunya. Oh iya, jadi semalam tuh aku ajak Tiko ke rumah. Heeh. Terus bareng-bareng sama teman-teman YouTuber yang lain. Dan ada teman dekatku nih, si Bang Davi, Bucin TV. Dan dia tahu perjuanganku nge-YouTube tuh kayak gimana sampai akhirnya bisa ketemu Tiko dan sekarang. Terus ibuku juga sering curhat sama Bang Davi ini dan kayak gitu, aku ngucapin say thanks ke Bang Davi, ya udah akhirnya ngalir gitu aja sih. Dan ditambah juga 2 minggu belum ketemu ibu. 2 minggu kamu udah benar di rumah Tiko? Di rumah berarti? Tiko. Di rumah Tiko. Belum pernah pulang bener-bener di rumah? Bener-bener di rumah Tiko 2 minggu. Nginep di dalam rumahnya pas dari sebelum ada pelampu dong berarti? Kadang nginep di rumahnya, kadang di pos tidurnya, kadang sewa penginapan di dekat-dekat situ gitu. Tapi semenjak listrik sudah masuk di rumah Tiko nginepnya. 2 minggu belum pulang, baru semalam pulang. Dan itu udah kayak orang mudik tahunan terus pulang ke rumah, bener-bener nangis sih. Ya. Gitu. Boleh di konten yang kamu Ada satu momen yang gak kerekam. Apa Tiko tuh tadinya di dekat dalam, dia keluar. Gak kuat gue bang. Itu gak kerekam. Karena kalian berdua memang tipe orang yang sangat sayang sama ibunya. Dibesarkan dari seorang ibu dari kecil ya. Sedekat apa sih Irfan sama ibu? Deket banget. Apapun, pokoknya pasti cerita ke mama. Oke. Dari dulu memang tipe orang yang nggak bisa pergi lama dari rumah. Iya, dari kecil. Dari kecil. Bahkan aku ngerokok aja nih ya. Ngerokok aja baru sekarang. Ibuku pernah bilang waktu aku SMP, satu-satunya yang bikin mama kecewa banget sama Irfan, ini waktu SMP ya, adalah kalau mama lihat Irfan ngerokok. Dan itu sampai sekarang ketanam. Jadi kalau ngerokok masih kayak ngumpet-ngumpet. Jangan sampai gimana caranya ibu tuh tahu kalau aku ngerokok kayak gitu. Karena takut mama kecewa. Iya. Gitu sampai sekarang. Sekarang tapi udah bener. Sekarang akhirnya aku bilang ke mama, nggak kuat juga kalau ngerokok harus jauh-jauh dari rumah. Tapi akhirnya ibu ngerti sih. Iya. Dan aku sempat lihat di cuplikannya di wawancara wartawan ibunya Irfan sempat bilang, iya ibu nih selama ini nggak tahu kerjaan youtuber tuh apa, tapi ternyata saya lihat ternyata sekarang bisa viral ngurusin Tiko, ibu bangga gitu kan. Kamu bangga nggak dengan perjuangan kamu sekarang? Bangga. Karena bisa memberi dampak baik buat masyarakat terus sama ibu kamu. Karena akhirnya saya berguna buat orang. Luar biasa. Jadi di balik sosoknya Tiko ada sosok Irfan yang luar biasa hingga bisa seperti sekarang ini ya Tiko ya. Luar biasa. Kok ini pasti pertanyaan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan para netizen juga. Kenapa sih Tiko bisa sesayang itu sama ibu? Maksudnya pasti kan orang bertanya-tanya kan, gila loh Tiko ini bisa mau berjuang
ngerawat ibunya seorang diri sampai katanya dulu sampai rela nggak lanjutin sekolahnya demi ngurusin ibu di rumah dengan tanpa listrik dan tanpa air. Ya karena memang kembali ke yang tadi, sejak awal papa sama mama pisah kan emang aku punyanya ibu doang gitu kan, punyanya mama doang, dan aku tuh tipe orang yang udah terjadi mau gimana ke depannya ya udah jalanin nggak peduli omongan orang. Jadi ya udah, jadi karena emang aku punya mama doang yang ngerawat aku, ya seterusnya pun kembali lagi ke aku yang ngerawat mama gitu. Dan aku putus sekolah pun sebenarnya awalnya bukan keinginanku, mama sendiri yang ingin aku jangan lanjut dulu, nanti mungkin karena entah kondisi apa yang mama nyuruh untuk nggak lanjut sekolah, ya udah aku ngikut aja apa kata mama untuk nggak lanjut, sampai akhirnya kondisi mama kan mulai seperti yang sekarang ini, kondisi kurang baik gitu kan. Ya aku inisiatif untuk lanjutin sendiri ke sekolah paket gitu. Sekarang kamu sekolah paket berarti? Iya, masih berjalan sekarang paket C gitu. Biasa loh semangat belajarnya Tiko. Tik, kamu pernah marah gak sih sama ibu? Soalnya aku melihat kayaknya kamu sabarnya luar biasa loh. Aku yakin kayaknya kita anak laki-laki apalagi ya. Saya jujur saya juga tipe yang sayang banget sama ibu, karena juga di rumah juga aku tinggal sama ibu aja karena bapakku udah meninggal. Tapi aku ada di saat aku juga marah sama ibu dan sering kita emosi. Tapi aku ngelihat kamu itu bener-bener ngerawatnya tuh bener-bener dari hati, sampai ngeliat kamu kemarin ngasih hari ibu, ngasih hadiah kan yang ditempis sama ibu. Pernah marah nggak? Ya marah, aku tuh tipe yang mendem sih, jadi kayak ada kesel, ada marah, ya dipendem gitu. Jadi kalau ada unek-unek apa dipendem gitu, pokoknya ya udah nggak mau dikeluarin kalau nggak perlu banget untuk dikeluarin. Ya kalau pernah marah ya pasti pernah gitu, kesel pernah, tapi ya udah gitu. Lagian aku memaklumin kondisi ibu yang kondisinya seperti itu, jadi kayak nggak untuk dikembalikan marah emosinya gitu, yang ada nanti malah makin emosi lagi gitu. Jadi ya udah aku pendem gitu. Jadi kamu yang lebih sering ngalah sama ibu? Iya, posisi marah pernah, pasti ada marah tuh pasti. Kamu kalau marah kalau sama ibu kalau apa? Kalau dia nggak mau makan atau dia kamu? Jadi ya kadang keselnya itu kalau mamah tiba-tiba ya aku nggak ada apa-apa, nggak ada salah apa-apa, atau marahin aku tanpa sebab gitu. Kayak kok nggak salah apa-apa kok dimarahin, cuman kan mikir oh kondisi mama begini, jadi ya udah diem aja gitu kan. Soalnya kan kalau ngobrol sama mama dengan kondisi yang kayak gitu nggak akan bisa, malah makin nanti emosinya makin. Ya udah, jadi ngejalanin gitu aja tiap hari. Luar biasa berarti. Kamu ngebatin nggak sih? Ada perasaan pernah di titik yang gue mau menyerah nih? Pernah nggak ada perasaan di titik itu selama kamu ngerawat ibu? Enggak sih. Sama kamu melakukan semua ini dari hati ya? Ya seperti itulah kurang lebih. Oke. Tapi mungkin ya ini apa yang terjadi sama Tiko sekarang dengan banyaknya sekarang Tiko kalau kita lihat kan banyak dapat bantuan, banyak dapat, ada yang kemarin sampai dari beberapa partai-partai apa tiba-tiba mau ngirimin ini ngirimin itu karena bentuk kesabaran Tiko selama 11 tahun ngurus ibu. Kamu udah ngerasa seperti itu nggak? Jadi kamu mengalir deras sekarang ini. Aku sebenarnya memang nggak nyangka kalau bisa sampai di titik dimana banyak orang, sampai lingkupnya mungkin se-Indonesia ya. Atau mungkin kemarin juga dapat beberapa bantuan dari yang bahkan dari luar negeri. Itu sebenarnya nggak nyangka kan, kayak ya taunya emang selama ini hanya lingkungan sekitar aja yang ngebantu. Tapi sekarang bisa sampai ke semua orang, banyak orang gitu datang ngebantu, bahkan sampai posisi ngeperbaikin rumah, membawa ibu ke rumah sakit segala macam itu ya. Terus terang sih seneng, nggak nyangka juga gitu bisa sampai di titik sekarang ini. Bantuan yang paling menurut kamu paling wah itu bantuan yang seperti apa yang udah datang ke rumah? Mungkin Irfan boleh nambahin ya. Apa bantuan yang, karena aku lihat bantuan tuh nggak boleh berhenti nih, setiap konten datang ini, datang itu, datang ngechat, datang itu, datang. Bantuan ini sebenarnya ya semua bantuan yang aku terima itu sangat wah ya, maksudnya sangat ya, mulai dari sembako, furniture, kemarin juga dapat bantuan untuk cat tembok, terus ya macem-macem. Banyak juga yang ngasih donasi berupa nominal ke rekening masing-masing, dan emang itu udah disampaikan ke aku juga. Tapi ya tetap bantuan ini nggak akan muncul kalau nggak didasari oleh Bang Irfan yang memviralkan aku terlebih dahulu gitu. Irfan itu berarti jasanya luar biasa ya, jadi orang di belakang layar Tiko ya. Benar-benar. Kalau bukan karena Bang Irfan ya mungkin nggak akan ada bantuan-bantuan itu ya, kayak seperti itulah kurang lebih. Bener. Pan, apa perasaan kamu sekarang? Udah seperti ini. Senang banget. Ini pertama kali kamu membuat Tiko membuat seseorang berhasil sampai seperti ini, apa sebelumnya udah pernah? Baru ini pertama kali. Oke. Baru ini pertama kali. Luar biasa loh. Kok kamu katanya ditawarin banyak tawaran kerjaan yang kamu masuk. Kamu sekarang jadi security di komplek gak? Untuk saat ini statusnya masih ya.
Karena memang ambil cuti aja gitu kan, karena emang ini masih situasi yang nggak kondusif, masih rame segala macem kan, nggak ada waktu untuk istirahat lebih atau bagaimana. Untuk tawaran-tawaran kerja yang banyaknya masuk ditawarkan ke aku, mungkin masih sampai saat ini aku jadiin pertimbangan, karena memang di sini kan aku fokusnya ke kepulangan ibu dulu dan kesehatannya, terutama kondisi rumah yang sekarang lagi progres untuk perbaikan segala macem. Ya untuk pekerjaan mungkin aku belum bisa ngasih keputusan ya, tapi untuk keinginan kerja itu juga ada, tapi aku lebih ke pengennya usaha sendiri, tipe yang nggak terikat sama orang kalau aku gitu. Tapi kalau memang pekerjaan itu di passionku ya mungkin aku akan, tapi tetap masih jadi pertimbangan sampai saat ini gitu. Oke. Dan kemarin udah sempat ditawarin kerja di Bang John, katanya gaji 10 juta ya? Iya, itu pun juga aku masih jadi pertimbangan, bukan karena bagaimana, tapi karena memang di sini kembali ke keadaan rumah dan kondisi ibu gitu. Oke. Di kantornya Asanti juga ditawarin juga. Iya, sama Bunda juga udah ditawarin, dan itu juga masih dalam masuk list pertimbangan, dan tetap aku sih pengen usaha sendiri apapun itu, karena memang aku tuh tipe yang nggak mau ya terikat sama orang gitu sih. Oke. Kamu nggak mau jadi artis? Itu lebih nggak mau. Soalnya aku dengar udah ada manajernya juga nih sekarang, Tiko atau manajemen sama Bang Bre, bener nggak? Iya, begitulah ya, untuk menghandle yang saat-saat ini gitu. Untuk saat ini. Karena ya kurang lebih kedepannya ya nanti nggak tahu bagaimana lah. Oke. Untuk saat ini gitu aja. Boleh kita panggil manajernya ya? Ya boleh, boleh dong. Ini ada manajernya di sini. Barini. Sini Barini. Ini pas loh kontennya di belakang layar. Oke, di sini podcast gue udah kedatangan manajer Tiko sama Bang Bre Barini. Pas banget loh konten manajer artis, belakang layar ada manajernya juga di sini. Ini baru pertama kali nih. Jadi ini colongan tadi udah gini lagi nih, tiba-tiba tarik ke dia. Apa kabar Barini? Alhamdulillah baik. Gimana? Katanya sekarang jadi manajemennya Bang Bre sama Tiko. Udah kenal lama? Sebenarnya kalau kenal lama tuh sama Irfan. Sama Irfan. Udah kenal lama. Sebelum YouTube ya, kita udah kenal sama Irfan. Iya. Gitu. Terus emang kan kebetulan viral ya Tiko. Terus kan sementara ini juga nggak ada yang mendampingi gitu, dan mungkin emang kebetulan juga aku expertnya di entertain dan advertising, mungkin sedikit lebih paham, jadinya kita bantuin Tiko gitu untuk sementara. Ya mudah-mudahan doain aja ya. Siapa tahu nextnya mau jadi artis ya. Iya, tapi dia nggak belum mau artis gimana nih? Iya. Kok nggak mau serius? Jadi Mbak Rini ini dulu di orang agensi juga ya Mbak Rini ya? Iya, lama di agensi. Brand-brand iklan dia banyak kenal orang brand ikan kok. Nggak perlu pikiran. Nggak apa-apa, dia lagi menikmati dulu kan sekarang. Terus emang kan fokus, emang benar-benar harus fokus kan rumah sama mama, itu emang sangat-sangat menyita waktu ya. Kita emang harus butuh perhatian khusus lah gitu. Karena kan biar nanti selanjutnya tuh enak maksudnya kehidupan itu nyaman, terus keadaan rumah nyaman, terus semua kembali normal lagi gitu kan. Itu sih maksudnya emang sekarang fokus di situ ya. Aku menemani aja lah, mendampingi gitu. Biar nggak kebingungan, harus bertanya kemana gitu kan. Terus juga ya biar enak aja ya, kayak didampingin kan lebih enak ya. Karena gitu. pasti untuk Tikosnya juga bingung ya, pasti kok tiba-tiba diundang TV, kamu ngerasa bingung nggak? Bukan bingung lagi. Soalnya tadi juga kayak masih kayak tiba-tiba kok gue udah ada kamera, tapi dia ngomongnya pinter ya. Iya bener. Emang teman-teman juga yang lain bilang kalau sebenarnya emang dia tuh punya ada bakat ya public speakingnya gitu, dan emang ngobrol juga sama Tiko emang dari kecil tuh sama di rumah emang diajarinnya bahasa baku gitu dari kecil, jadi pas sudah dewasanya alhamdulillah public speakingnya bagus. Dia di depan kamera nggak gue wow bener-bener ngomong udah bener-bener kayak orang-orang anak sarjana tadi tanya tadi kan kayaknya lulusan ini kan lagi sekolah baru ngejar paket kan. Udah kayak orang lulusan sarjana ngomongnya. Iya betul. Kamu belajar public speaking dari mana kok? Nggak tahu, kayaknya numbuh sendiri. Iya. Karena kalau kataku sih emang karena dari kecil tuh dia di rumah emang pakai bahasa baku gitu. Terus juga lingkungan di rumah juga baik ya, maksudnya alhamdulillah gitu. Lingkungan rumahnya tuh ya di perumahan elit gitu ya, maksudnya mungkin dia juga ada yang ngebawa gitu kan proses sampai saat ini, jadi bagus gitu public speakingnya. Ini lagi kita kulik-kulik, mau nggak? Podcast kan? Oh iya. Ntar diajarin Mas Rizky ya nggak? Iya, ini kita di podcast ya. Nanti aku tawarin ke brand-brand daripada endorse Tiko. Oke.
Tadi Bar ini lebih banyak linknya Aduh, daripada nggak aku. Bar ini sekarang dirimu sebagai manajernya Bang Bre atau Irfan sama Tiko, gimana tawaran handphone yang masuk? Alhamdulillah. Kemarin tadi aku chat aja, maaf yang masuk balas numpuk semua. Iya apa-apa kita mau viral si rame. Iya bener, emang waktu pertama kali, jadi emang awalnya itu sosmednya Tiko kan gak ke-expose gitu, dan yang tahu pun teman-teman di sana pun sebenarnya juga awalnya nggak tahu, cuman Irfan, aku sama beberapa lah gitu yang tahu. Terus tiba-tiba ada yang ini ya nge-publish gitu, maksudnya tiba-tiba nge-publish terus langsung rame. Ya tiba-tiba rame juga ke Tiko kan, DM segala macam, waduh bingung nih gitu segala macam. Terus ada penawaran apa, ya udah masuk, ya udah aku akuin aja. Itu baru hari pertama itu ada 1.000 kali. 1.000 chat? Iya, itu hari pertama ya. Hari pertama viral? Hari pertama sosmednya dia ke publish. Itu langsung 1.000 chat. Jadi pas bangun pagi-pagi gitu, wah nih HP getar-getar terus gitu kan. Pas dilihat masih 1.000. Isi chatnya rata-rata apa, Mbak Din? Ya rata-rata sih kayak mereka tuh mendoakan Tiko ya, alhamdulillah, maksudnya doanya tuh baik-baik, kayak mereka terharu, maksudnya di zaman sekarang tuh masih ada anak yang peduli sama orang tuanya, khususnya ibunya gitu. Terus mereka mendoakan lah supaya sehat, diberi kelancaran, terus banyak orang-orang yang ngebantu gitu sih, kebanyakan awal-awal tuh chatnya. Terus ya beberapa dari hamba Allah yang banyak bantuin juga, yang nggak mau disebutin namanya kayak gitu, yang tiap hari ada yang tiap hari ngirimin kita makanan untuk orang-orang yang bantu bersih-bersih di rumah gitu. Ada juga ngirimin perabotan gitu, terus kasur segala macam. Terus ada yang ngirimin ini ya ya emang terutama sih banyak sih makanan ya. Iya. Untuk tiap hari itu kan kita ada tim PPSU, ada teman-teman yang bersih-bersih itu, jadi alhamdulillah banget ada aja rezekinya gitu. Kasih makanan, jadi gitu sih. Terima kasih juga buat orang-orang baik di sana yang udah support, yang ibaratnya tanpa pamrih lah gitu, dan nggak mau disebutin namanya juga, alhamdulillah banyak banget. Orang baik, Irfan orang baik, jadi semuanya udahin ya. Benar. Alhamdulillah banget. Iya. Aku aja merinding kalau baca chatnya gitu tuh, merinding. Paling merinding banget. apa yang pernah Mbak Rini baca dari chat-chat yang masuk? Enggak apa-apa. Penawaran yang apa? Enggak apa. Ya, itu kejadian hari Kamis ya, kita kalau nggak salah ya. Jadi hari Kamis itu aku dapet chat, aku masih merinding banget. Aku dapet chat. Ini aku baru model chat aja udah merinding loh. Jadi aku tiba-tiba dapet chat, terus orangnya tuh nelponin terus ya. Maksudnya karena aku takutnya itu orang spam aja kan. Jadi beberapa kali telepon aku nggak angkat. Sampai akhirnya mungkin ini bikin risih gitu ya. Akhirnya aku chat, ini mohon maaf ini siapa itu. Ya dia sebutin namanya dari ini, terus dia kasih tahu maksud dan tujuannya. Ternyata beliau mau mengumrohkan Tiko sama nyokap gitu. Insya Allah, makanya mudah-mudahan dilancarin lah. Amin. Semuanya. Itu yang paling merinding, aku juga sampai nangis gitu. Iya. Maksudnya Masya Allah. Luar biasa ya? Iya, luar biasa banget. Tiko udah kasih tahu ke ibu ada yang umrohnya? Belum sempat karena memang kan belum bisa jenguk. Oh iya kan belum sempat ngobrol ya. Iya. Kita doain ya semoga ibunya cepat sehat, bisa segera umroh sama Tiko ya. Irfan ikut diajak umroh nggak? Mudah-mudahan Irfan ada lagi rezekinya ya. Amin. Amin. Mbak Rini, untuk sesuai sama podcastnya di Bang Layar, Irfan sama Tiko di Bang Layar ini orangnya seperti apa sih? Yang Mbak Rini tahu sama mereka, kenal mereka berdua? Nah mungkin kalau Irfan ya, aku kalau berhubung udah lama kenal, ya emang dia tuh luarnya kelihatan ya mungkin agak garang gitu ya. Tapi memang hatinya tuh lembut gitu. Maksudnya ya aku pertama kali kenal dia, terus sempet juga ngobrol banyak lah ya gitu tentang maksudnya dia gimana kasarnya, dan emang cuma sama ibu, dan emang dia ya mellow gitu loh. Jadi ke hal-hal yang kayak mungkin bantuin orang atau khususnya ke ibu itu emang dia mellow sih. Jadi nanti jodohnya nih silakan. Jodoh silakan deh, Instagramnya Irfan Jayani. Hanya penampilannya aja kok. Iya, langsung DM. Penampilannya, tapi emang alhamdulillah sih kita nggak pernah ada slack atau gimana ya gitu. Ya maksudnya
dia lebih ya percaya lah gitu, kayak yaudah deh gue percayain deh gitu, lo ngurusin deh gitu. Udah berapa lama ngurusin Irfan? Sebenarnya baru berapa bulan ya. Pas dia mulai viral di YouTube? Belum, sebelum itu malah. Oke. Jauh sebelum itu, Agustus kayaknya ya. Agustusan ya. Agustus tahun lalu. Oke. Agustus tahun lalu, karena kan sebelum itu kita cuman teman biasa, maksudnya main kayak gitu aja gitu, kayak kontak-kontakan juga via sosmed. Terus aku lihat tuh dia punya potensi di YouTube gitu kan ya, pembawaan. Ini kalau orang agensi udah ngeliat ini kok cocok nih buat ini nih, cocok nih gitu. Cocok nih ini ya kan, pembawaannya tuh gitu kan. Terus kan pas lihat kontennya dia explore rumah-rumah yang terbengkalai ya gitu, kayaknya ini bisa nih dibikin sesuatu gitu, maksudnya diarahin apa gimana gitu. Jadi kayak udah deh yuk kita ibaratnya kayak udah yuk kerja bareng yuk gitu. Yuk gue bantuin nge-brandingnya, terus ya mudah-mudahan ada lah brand atau apa yang bisa kerja sama gitu. Dan emang gak lama langsung bikin konten ini viral gitu. Udah banyak yang langsung mau Iya, ada beberapa. Alhamdulillah. Katanya Irfan juga setelah konten di viral, subscriber YouTube-nya naik dari 100.000 ke 300.000 lebih sekarang ya. Bener? Dari berapa dulu? Sebelumnya Sebelum viral Tiko. Pertama kali ketemu Tiko tuh subscriber 78.000. Iya, benar. Pertama kali itu udah, kan aku punya target tahun 2022 tuh pengen dapat silver play button waktu itu. Punya target nih setahun ini, kan siap orang punya target masing-masing ya. Di tahun itu aku punya target tembus 100.000. Dan itu tanggal 31 Desember masih 78.000. Dan aku upload pagi itu. Itu video kedua ya kok. Aku upload video kedua di tanggal 29 Desember aku upload. Tanggal 31 Desembernya jam 5 sore itu tembus 110.000. Wow. Iya. Dalam hitungan jam itu. Tercapai di 2022 dapat silver play button. Iya, itu kalau kata temenku ini injury time kalau di pertandingan sepak bola. Iya. Golnya di menit-menit akhir. Terakhir. Iya, benar. Karena niatnya dari Irfan juga niatnya niat baik, kayak dilancarin semuanya. Dan sekarang udah berapa fans subscribernya? Sekarang 325 ribuan. Iya. Wow. 326 ya? Brand-brand coba langsung ya, bisa langsung endorsement ke Irfan, hubungi Ibu Rini. Iya, baik. Itu kalau Tiko punya YouTube bisa lebih gede dia. Iya, makanya Tiko kamu yakin nggak mau jadi content creator? Makasih. Itu kalau dia bikin dalam seminggu mungkin punya aku langsung kesalip sama dia. Iyalah. Iya. Iyalah. Berarti Tiko baik, nggak manfaatin keadaan. Oh iya. Masih fokus dengan tujuan awal. Iya, betul. Emang kita sepakatnya gitu ya, fokus. Maksudnya kalaupun ada pun nanti ya berjalan aja gitu, dan pastinya jangan sampai mengganggu fokus yang di awal. Nah, Mbak Rini, kalau misalnya tadi kan Irfan, kalau Tiko orangnya bilang lain seperti apa? Seru ya anaknya, maksudnya waktu awal-awal itu kan aku emang belum sempet visit ke rumah tuh, jadi belum tahu persis Tiko tuh kayak apa gitu. Jadi kayak cuma dilihat kayaknya orangnya pendiam banget ya gitu, terus gak banyak ngomong. Tapi ternyata pas datang ke sana, ketemu, terus ngobrol, ternyata seru gitu. Dan maksudnya ya bercanda juga, ngelawak juga bisa. Oke, gitu. kita challenge ya di dapur mabar ya, Tiko sama Irfan ya. Katanya baru masak di kompor gas kan sekarang juga iya, kan. Tiko? alhamdulillah ya udah ada. Masak kompor mie. Setuju gas. nanti di mabar ya, Tiko ya, kasih komen yang setuju di mabar di dapur please. Terus Seru, maksudnya ya seru, banyak ngobrol, banyak ngomong juga lah gitu. Bercandanya itu sih kita tuh kaget ya waktu awal, tiba-tiba dia ngelucu gitu. Jadi kayak gitu, lu bisa ngelucu juga gitu. Jadi ternyata hasilnya begitu gitu. kita tawan sketsa udah ada. Ya alhamdulillah ya. Tapi tahu itu berkah ya. Alhamdulillah. Apalagi tawaran yang dalam waktu dekat yang kita siap-siap menggunjang lihat acting sesuatu yang beda dari Tiko. Ya nantilah ya. Nantilah Ada ya. insyaallah Nantilah ya. besar lah. Mudah-mudahan punya dampak positif juga, jadi panutan juga buat orang-orang di luar gitu. Insyaallah mudah-mudahan dilancarin. Saya buat Tiko sama Irfan. Van sama Tiko kan kalian berdua ini tipikal orang yang sangat sayang dengan seorang ibu. Dan sekarang tuh banyak nih penonton YouTube Riz Entertainment tuh yang jauh dari orang tuanya, jauh dari ibu, dari orang benar-benar yang support itu kita selama menjadi besar sekarang. Apa pesan dari kalian berdua buat teman-teman yang sekarang mulai jauh dari orang tuanya terutama pada ibu? Ya jadi ya kurang lebih begini ya. Aku kan juga akhirnya dapat dengar kabar isu-isu ya kayak
mungkin aku bukan anak kandung atau bagaimana ya, kayak gitulah. Tapi itu kan aku tipe kembali yang nggak memperdulikan apapun itu, karena bagaimanapun juga walaupun andai memang bukan orang tua kandung pun dia yang merawat dari kecil gitu. Jadi kembali ke situ, apapun itu yang namanya orang tua, walaupun siapapun itu dia bukan kandung, kesampingkan masalah ibu kandung atau bukan, tetap dia yang merawat. Jadi ya tetap kita mempunyai tanggung jawab sebagai anak itu untuk merawat orang tua. Kayak gitu ya mungkin kalau dari pribadiku. Mungkin kalau dari Bang Irfan. Kalau dari gue sih, ibu tuh merupakan satu tiket menuju surga. Sekali kalau kita masih punya tiket itu jaga baik-baik sih. Jangan sampai kehilangan tiket menuju surga. Itu aja sih. Luar biasa. Banyak banget pesan positif yang bisa didapat dari Irfan, dari Tiko, dari Mbak Rini. Luar biasa di podcast Bang Layar kita kali ini. Banyak pesan positif yang bisa kita dapat, dan kita semua tim mendoakan semoga ibunya Tiko segera sehat. Terus juga Irfan yang luar biasa sama Tiko juga, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Mbak Rini juga selalu sabar dan setia dan selalu semangat menjualkan mereka ini. Jadi luar biasa lagi. Amin. Oke. Amin. Oke, terima kasih banyak udah mampir di podcast Belakang Layar. Kita ada souvenir, tapi tadi karena Mbak Rini diculik mendadak, jadi kita ngambil souvenirnya 2. Tapi batal podcast Belakang Layar tandanya nanti aku kirim ya. Gampang ya. Ini tandanya udah mampir di podcast Belakang Layar di Entertainment. Alhamdulillah ya punya guling. Iya. Udah ada kasur. Udah ada kasur belum ada guling ya. Oh, ini pas banget ada di Entertainment sebenarnya tadi udah mampir di podcast Belakang Layar. Abis ini kita mampir ke dapur dan kita seru-seruan masak ya. Jangan lupa subscribe dan juga kalian bisa nonton semua konten podcast Belakang Layar versus Mabar di penerbangan Lion Air, Batik. Pokoknya di grup lain udah bisa ditonton konten kita. Wih, keren. Sehat-sehat ya semua ya. Terima kasih. Bye-bye.